Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Wahyu Nur Safitri, Sri Wahyudi, dan Widya Pratiwi. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang perekonomian Indonesia pada zaman penjajah. Saya Widya Pratiwi ingin menjelaskan sedikit tentang satu latar belakang. Ekonomi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Seiring perkembangan zaman, tentu kebutuhan terhadap manusia bertambah. Oleh karena itu, ekonomi secara terus-menerus mengalami pertumbuhan dan perubahan. Perubahan yang secara umum terjadi pada perekonomian yang dialami suatu negara seperti inflasi, pengangguran, kesempatan kerja, hasil produksi, dan sebagainya. Penelitian terdahulu diperlukan untuk memberikan pemantapan dan penegasan mengenai kekasan penelitian yang hendak dikerjakan dan untuk mengetahui sejauh mana keaslian data yang telah diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu sebagai pijakan awal untuk selalu bersikap berbeda dengan peneliti yang lainnya. Penulisan makalah ini pembahasan mengenai perekonomian Indonesia dalam buku Akhib Suminto setelah menjelaskan pemikiran Snodgrass secara terperinci, dilanjutkan dengan penjelasan mengenai perekonomian Indonesia. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Safitri. Landasan teori sejarah perekonomian Indonesia zaman penjajahan. Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting, setidaknya sejak abad ke-7, yaitu ketika Kerajaan Sriwijaya di Palembang menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok dan India. Kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha telah tumbuh pada awal abad Masehi, diikuti para pedagang yang membawa agama Islam serta berbagai kekuatan Eropa yang saling bertempur untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini digunakan definisi operasional variabel agar menjadi petunjuk dalam penelitian ini. Definisi operasional tersebut adalah sejarah perekonomian Indonesia yang dikelompokkan menjadi 4 masa, yaitu masa sebelum kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, masa Orde Reformasi. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis atau metode sejarah. Metode historis adalah suatu usaha untuk mempelajari dan mengenali fakta-fakta serta menyusun kesimpulan mengenai peristiwa masa lampau. Dalam penelitian ini dituntut menemukan fakta, menilai dan menafsirkan fakta-fakta yang diperoleh secara sistematis dan objektif untuk memahami masa lampau. Selain itu, metode historis juga mengandung pengertian sebagai suatu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyudi. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah bagi penulis sendiri. Penulisan berharap agar penulisan ini dapat membawa wawasan penulisan mengenai sejarah ekonomi Indonesia. Dari sisi kesejarahan, penulis berharap agar penelitian ini dapat membawa wawasan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam penelitian ini ialah nilai nasionalisme, cinta tanah air, patriotisme, saling menghormati dan menghargai. Kesimpulannya, perekonomian Indonesia sejak masa penjajahan, pemerintahan masa Orde Lama hingga masa reformasi masih mengalami beberapa gejolak. Perekonomian Indonesia masih jatuh bangun. Hal itu dapat dilihat dari yang pertama, kemiskinan yang masih ada. Yang kedua, pengangguran tingkat tinggi dikarenakan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja. Yang ketiga, maraknya para koruptor karena hukum di negeri ini kurang tegas, atau Indonesia termasuk dalam 5 terbesar negara terkorup di dunia. Yang keempat, masih terjadi kesenjangan ekonomi antara penduduk yang miskin dan yang kaya. Yang terakhir, masih memiliki hutang ke luar negeri. Dan itu yang bisa saya sampaikan dan dari kelompok kami. Sekian, jika ada tutur kata yang salah
Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi